Kan kadang ada penampakan yang pocong itu korinnya atau apa? Bangsa jin yang lain? Bisa bangsa jin yang lain. Kalau saya yang suka bikin males, yang mengganggu untuk menjauh dari agama Islam. Oh, sampean nggak Islam? Kan yang punya badan misalkan sholat tuh gimana? Saya yang suka mengganggu. Bukan dari luar? Semuanya gangguan itu dari saya, dari luar. Ya kalau saya itu yang suka disebut, orang bilang itu dari hati, padahal itu korinnya saya sendiri. Orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kami dari Padepokan Gudzang Siliwangi. Mudah-mudahan dari seluruh semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan semua rezekinya, dilipat gandakan rezekinya, diberkahkan dunia akhirat, halalan thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan coba penarikan korin dari seseorang yang sudah mengkontak kami. Insya Allah kita bantu untuk mengislamkan korinnya, sekaligus kita bikin konten. Kenapa? Agar kita setidaknya ada sedikit pemahaman tentang korin. Korin itu apakah muslim atau tidak, seorang Islam, seorang ruh kita atau apa, kita sama-sama mencari tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau sang yang nirwana, netralisir tubuh mediator, dibentengi pagari semua penyusupnya hancur lebur, yang nempel di badan dikeluarkan, udah dirontokkan semua penyusup-penyusupnya hancur lebur. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, jika berbohong berdusta hancur lebur. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, silakan sentuhan gambar pakai tangan kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya, beliau sang yang nurwana, orang yang ada di foto ini atas nama Suraya Azizah binti Jamal Jamin, dan izin beliau guru saya sang yang nurwana, korinnya dari tubuh wanita ini atas nama Suraya Azizah binti Jamal Jamin, dan izin beliau guru saya sang yang nurwana, korinnya melesat emas dalam tubuh mediator, tersedot otomatis dimanapun, sedang apapun korinnya otomatis melesat masuk mediator yang sedang ada di samping kanan saya. Allah, sinkronkan dengan tubuh mediator. Ya, duduk sini, ngapain ke sana? Sini dong. Saya kesini. Semakin dekat dengan saya, duduk semakin dekat, semakin menjauh, semakin mendekat. Semakin mendekat, monggo silakan. Semakin mendekat. Suara yang besar, yang lantang. Siapa kamu? Wujudmu apa? Ampun. Hah? Jangan bunuh saya. Kenapa ampun? Saya tidak ngapa-ngapain sana. Saya takut. Takut kenapa? Denganmu. Takut dengan saya? Suaranya yang jelas, yang lantang, yang besar suaranya. Volumenya dengan izin beliau suara diperbesar 10 kali lipat. Kenapa takut dengan saya? Kok saya tidak gigit kok? Silau. Sampean jangan lihat lampu. Bukan saya ini kalung tasbih mutiara sama tasbih 1000 miliar malaikat yang bersinar.
Yang saya kalungkan kan yang bersinar kan? Semuanya. Loh, semuanya dari mana? Kamu dari mana? Saya ada di jiwa manusia. Sampai yang disebut Qorin. Iya. Qorin dari ibu Suraya Azizah bukan? Kalau bohong sampai meledak langsung aja. Tidak. Udah, duduk aja yang tenang, duduk yang tenang, nggak diapa-apakan, tenang aja, duduk yang tenang. Ini ngobrol lebih enak, lebih rileks, ngobrol yang tenang. Nggak usah madep ke sana, ke sini. Nah, agak berdiri ya, tunduk. Kenapa seperti itu? Silau. Sekarang nggak jadi silau, sekarang nggak silau. Qorin itu sebangsa apa? Saya bangsa jin. Bangsa jin. Iya. Kan kadang ada penampakan yang pocong itu Qorinnya atau apa? Bangsa jin yang lain? Bisa bangsa jin yang lain. Kalau saya yang suka bikin males, yang mengganggu untuk menjauh dari agama Islam. Oh, sampean nggak Islam? Kan yang punya badan misalkan sholat gimana? Saya yang suka mengganggu. Bukan dari luar? Semuanya gangguan itu dari saya, dari luar. Ya kalau saya itu yang suka disebut, orang bilang itu dari hati, padahal itu Qorinnya saya sendiri. Orang yang suka terjerumus itu olah Qorin juga kadang. Oh, bisikan-bisikan itu sampean? Iya. Untuk membedakan bisikan di kolbu Qorin dengan bisikan dari malaikat itu apa bedanya? Samar. Kalau orang biasa susah, nggak bisa membedakan. Kalau orang yang hatinya nggak bersih, nggak bisa membedakan. Kebanyakan bisikan-bisikan itu ya dari Qorin dan dari gangguan dari luar. Untuk menembus bisikan batin itu susah, manusia biasa ndak bisa. Paling mentok ya terjerumus oleh Qorin itu sendiri atau dari bangsa lain. Nah, kalau Qorin di dalam jasad manusia, dalam raga manusia itu tugasnya untuk apa? Untuk menyesatkan. Menyesatkan. Iya. Selain itu? Tujuan utama itu. Menyesatkan. Iya. Sejak kapan Qorin ada di bangsa manusia, di dalam raga manusia itu? Semenjak ruh dimasukkan ke dalam janin, Qorin juga ikut masuk. Selain Qorin apa lagi yang masuk? Sepaket. Bangsa luar banyak. Iblis? Tergantung ruh itu sendiri yang akan dimasukkan. Jika akan ada rumah yang akan masuk, jika ruh yang akan masuk ke dalam janin manusia itu memiliki potensi yang luar biasa, maka bangsa jin, iblis dan kawan-kawan akan ikut masuk. Kenapa ikut masuk? Kan nggak kepanasan. Katanya kan ruhnya akan menjadi orang pilihan gitu misalkan. Iya, jika itu ruhnya mempunyai potensi, agar potensi itu meredup. Biar kalau nanti orang itu dewasa hanya menjadi orang yang tak berguna. Makanya banyak bangsa jin dan iblis itu ikut masuk berbarengan dengan roh itu masuk ke dalam janin. Nah, untuk Qorin sendiri di dalam manusia itu ada berapa? Ya satu. Hanya satu. Iya. Menempati area mana? Antara hati dan kolbu. Antara hati dan kolbu. Iya. Kalau untuk tembus ke kolbu bisa nggak sampai? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mentok. Saya di perbatasan. Tidak bisa ke kolbunya. Di tingkat itu yang menguasai siapa? Kebanyakan bangsa iblis. Bangsa iblis? Iya. Wah, saya banyak iblis ya dong. Masih banyak. Nah, apakah itu jin Qorin itu bisa diislamkan? Asal yang mengislamkan itu kuat, punya power besar bisa.
Lewat foto misalkan, cuma foto kita tembak Islam, apakah bisa? Bisa. Asal yang mengislamkan itu punya power. Ya karena mengislamkan itu ya intinya harus menundukkan korin itu, harus bertarung. Nah, kalau misalkan saya ingin mengislamkan sampean, saya bertarung sama sampean berarti? Ya kalau power sampean besar tanpa harus ada perlawanan ya bisa. Tapi kalau yang mengislamkan itu orang biasa yang nggak ngefek. Ayo sampean bertarung. Tidak usah. Saya sudah tahu. Tidak sebanding. Nah, korin itu kan berbarengan dengan ruh masuk ke dalam janin itu. Iya. Yang menyimpan korin itu siapa? Maksud kamu apa? Iya, yang kalau ruh itu kan dari Gusti Allah. Iya. Nah, kalau sampean siapa yang memasukkan ke dalam janin? Ya sama. Dari Gusti Allah juga. Iya. Ya semua betul atas izin Allah. Iya. Tapi kalau iblis siapa yang memasukkan? Iblis masuk sendiri. Masuk sendiri. Kadang dari orangnya tersebut juga bisa memasukkan iblis sendiri. Nah kalau misalkan nanti diislamkan, sampai nanti nggak di badannya, tetap di badan orang tersebut atau gimana? Tetap di badan. Iya, sampai orang itu meninggal. Nah kan kalau orang itu misalkan korinnya nggak diislamkan, itu kan ada yang kadang-kadang menyerupai orang yang sudah meninggal. Apa itu korin atau dari yang lain? Kebanyakan dari yang luar. Dari yang luar. Iya. Tapi ada yang misalkan kesurupan arwah nenek moyangnya, anak arwah ibunya atau arwah siapa, tahu segalanya, tahu kesukaannya, tahu kecilnya, itu bisa jadi itu dari korin bisa. Korin. Ya menyerupai. Itu ngasih tahu beneran apa menyesatkan? Ya pasti ujung-ujungnya menyesatkan kalau korin yang belum diislamkan. Berarti yang kesurupan mbah-mbahnya itu lalu itu kebanyakan korin yang menyesatkan atau jin-jin yang lain? Ya jin-jin yang lain. Ini sedikit ilmu ya, bahwa yang kalau kesurupan gitu ya, kalau kesurupan yang kejang frontal seperti itu ya jangan terlalu dipercaya. Nah kalau misalkan bedanya orang yang korinnya sudah diislamkan sama yang belum itu kelihatan dari mana ya? Biasanya ibadahnya lebih giat. Wah saya malas-malasan, apa korinnya sudah Islam, apa belum Islam? Sampean sudah. Taunya dari mana sampean? Ya saya tahu, saya korin. Itu yang punya badannya kepalanya pusing-pusing demam, kenapa? Ya meriang. Meriang? Iya. Ya kenapa kok meriang? Nggak teratur makanya. Nah saya islamkan ya, duduk yang tenang, saya islamkan. Katanya nggak perlu bertarung. Iya, saya pasrah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya masukkan rukun iman rukun Islam. Delapan atau pantai dari sampean. Allah masuk menyeluruh, menghilangkan semua aura negatif, hilang semua, bersih semua, rontok semua, semua energi negatifnya hilang semua. Nanti setelah keluar aura negatifnya sadar. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan amalan Allah. Lafaz Allah semakin menyatu dengan raga sampai dengan kalbu sampai di dada dan di kening sampai.
Gimana sekarang rasanya sudah di Islam lah? Terasa tenang, damai. Nah kalau udah sampai di Islam kan nanti dimusuhi sama iblis sama jin-jin yang lain gimana? Ya harus melawan. Sekarang semua sampai di bawah naungan Sang Hyang Nurjana, nggak usah takut. Iya. Nanti kembali ke jasad beliau, sampai semangat ibadahnya. Kalau sholat malam ya sebelum waktunya alarm ya dibangunin. Ya mungkin dari dulu tuh kadang-kadang ada yang udah alarm tapi sebelum alarm kita bangun duluan, ya mungkin itu korin yang bangun atau apa. Itu apa seperti itu? Tidak pasti juga. Tidak pasti. Nah untuk sampai di dalam raga manusia itu makannya apa? Kalau sekarang ya zikir jadinya. Sebelum Islam, saya tanya sebelum Islam. Ya kesehatan orang itu sendiri. Saripati, darah, energi negatif yang diciptakan oleh manusia itu, seperti marah, emosi, itu makanan saya. Berarti mengislamkan korin itu penting ya bagi umat Islam. Karena itu biar sebagian dari iman. Itu membersihkan ya, kebersihan ya, juga. Membersihkan. Karena akan berpengaruh pada keimanan orang itu. Iya. Mungkin nanti yang sedang nonton, tayangan ini sekarang silakan kalian fokus dan sebisa mungkin kalian wudhu dahulu. Nanti mungkin kalau kata-kata ini keluar, kalian pause dulu, kalian ambil air wudhu dulu, ataupun saya kelewat dan nanti sampai kembali ke diputar dari pertengahan atau semacamnya lah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya beliau Sang Hyang Nurjana, saya islamkan semua korin yang akan melihat tayangan ini, yang ikut mengikuti sahadatnya yang disambungkan dengan Sang Hyang Nurjana, dimanapun, kapanpun ini diputar, kapanpun kalian mengikuti dengan izin guru saya beliau Sang Hyang Nurjana, otomatis korinnya ditembak Islamnya Sang Hyang Nurjana, lapan Allah tertancap di dada dan dikening dari hati sampean, rukun iman, rukun Islam semua masuk kolbu sampean. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya korin, tapi kodam leluhur sampean yang tertancap, yang tercokol dalam kolbu, dalam badan kalian. Mudah-mudahan semuanya ikut Islam di bawah naungan Sang Hyang Nurjana. Semua kontrak-kontrak yang terputus semua dengan bangsa jin, setan, sumun, iblis terputus semua. Oke, terima kasih. Sampai monggo ke raganya ya, bantu untuk menjaga kesehatan, bantu untuk mengeluarkan bibit-bibit penyakitnya, bantu menstabilkan kembali kesehatannya, bantu menyemangati ibadahnya, itu yang terpenting. Monggo, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Oke, terima kasih buat seluruh semuanya. Itu sedikit tentang penarikan korin. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah. Itu tayangan sedikit yang kita pemahaman tentang korin. Terima kasih ini buat Ibu Ajijah. Sebenarnya beliau tuh ya nggak enak ngomong itu aja lah. Ya, jadi takutnya malah kurang enak. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.